Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, akhir-akhir ini pajak jadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Pernyataan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi seperti mewakili jeritan rakyat saat ini. Pendapatan warga yang tidak sebanding dengan beban pajak membuat rakyat tercekik. Sementara saudara, di sisi lain anggota dewan yang katanya wakil rakyat justru bebas dari pajak. Karena pajak penghasilan DPR rupanya dibayarkan oleh negara. Dan saudara, soal pajak ada cerita dari seorang buruh las harian di kota Cirebon, Jawa Barat bernama Yayat, di mana ia mengeluhkan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB rumahnya. Yayat bercerita pada tahun 2022 ia membayar PBB sebesar Rp389.000. Namun saudara, di tahun 2024 angkanya naik berkali lipat menjadi Rp2.377.000. Memang Yayat kemudian mendapat potongan diskon sehingga hanya wajib membayar Rp1,7 juta. Namun meski sudah diberi subsidi, angka Rp1,7 juta masih terasa memberatkan bagi Yayat yang hanya berpenghasilan Rp120.000 per hari. Saudara, unjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga dilakukan di Bone, Sulawesi Selatan. Masa menuntut Pemkab Bone membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 300% yang dinilai membebani masyarakat. Peserta aksi juga meminta pemerintah daerah mengembalikan uang rakyat yang telah terlanjur membayar pajak. Dan aksi yang digelar di depan kantor bupati ini pada 19 Agustus lalu diwarnai kericuhan saudara. Karena peserta unjuk rasa kecewa bupati dan wakil bupati Bone enggan menemui massa aksi. Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru bisa leluasa bernapas karena pajak penghasilan mereka dibayarkan oleh negara. Aduh, enaknya jadi anggota dewan. Bukan hanya pajak yang dibayar negara, enaknya jadi anggota dewan juga tercermin dari banyaknya tunjangan yang mereka dapatkan. Nilainya pun bukan angka kecil, saudara. Dan inilah saudara, beberapa tunjangan yang diterima anggota dewan kita yang terhormat, yang tengah disorot oleh publik. Kita tengok bersama saudara, yang pertama ada tunjangan jabatan. Besarnya variatif antara ketua, wakil ketua, sampai anggota. Berkisar mulai dari Rp9 juta hingga Rp18 juta. Dan ada juga tunjangan beras yang nilainya Rp30.000 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga anggota DPR. Kemudian tunjangan penghasilan senilai Rp2.699.000 yang dibebankan ke kas negara. Padahal saudara, para pekerja biasa dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sebesar 15 hingga 35% tergantung besaran penghasilan per tahun. Dan saudara, selanjutnya ada tunjangan komunikasi yang nilainya cukup fantastis saudara. Mulai dari Rp15 juta hingga Rp16 juta.
Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000 dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai Rp50 juta. Angka-angka ini, saudara, jika dibanding tunjangan anggota DPR periode 2019-2024 mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Dan saudara, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir sempat menyebut kenaikan tunjangan anggota DPR diberikan Menteri Keuangan karena iba kepada anggota Dewan sebab sejumlah harga pokok seperti beras mengalami kenaikan. Adis bilang tidak ada kenaikan gaji melainkan hanya beberapa item tunjangan saja. Salah satunya tunjangan beras, saudara. Namun, belakangan ia meralat pernyataannya bahwa DPR tidak mendapat kenaikan tunjangan beras, melainkan hanya mendapat tambahan tunjangan rumah yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersih sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan. Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Saudara, jagat maya langsung riuh merespon soal kenaikan tunjangan anggota DPR. Beragam komentar muncul di media sosial menanggapi tingkah pola anggota DPR yang dianggap nirempati. Salah satu yang ikut meramaikan adalah kreator konten Jerome Pauline, di mana ia mengkritik cara berhitung Wakil Ketua DPR Adis Kadir soal besaran tunjangan rumah DPR hingga mencapai angka Rp50 juta. Jerome bilang, besaran tunjangan rumah anggota DPR jika dikalkulasi bisa dikategorikan biaya sewa hotel bintang 5. Dikaliin 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari itu namanya bukan kos, itu namanya hotel bintang 5, Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh. Memangnya kenapa sih sampai harus riuh dan gaduh soal tunjangan anggota DPR ini? Coba kita lihat secara keseluruhan gaji dan tunjangan anggota DPR periode saat ini, saudara. Dengan gaji pokok anggota DPR yang berkisar 4,2 hingga 5 juta rupiah, ditambah serangkaian tunjangan yang didapat, mulai dari tunjangan melekat dan tunjangan lain, total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai 104 juta rupiah. Artinya, saudara, dengan angka segini, kalau kita hitung per hari tanpa libur, anggota DPR mendapatkan gaji sebesar kurang lebih 3,4 juta rupiah per hari. Dan ini, saudara, tentu jumlah yang fantastis, setidaknya jika dibandingkan pendapatan warga pada umumnya. Dan kita ambil saja contoh upah minimum regional di Provinsi Jakarta, saudara. Provinsi yang angka UMP-nya jadi salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lain dengan angka 5,4 juta rupiah per bulan. Angka 5 juta rupiah ini kalau kita hitung per hari, saudara, tanpa libur, pekerja Jakarta hanya mendapat upah sekitar Rp180.000 saja per hari. Perbedaan upah yang terlalu kontras ini menyakitkan bagi rakyat.
Sementara itu, saudara anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespon ironi perbandingan gaji DPR dan upah rakyat dengan menyebut tak boleh membandingkan posisi DPR dengan rakyat jelata. Deddy tak mau anggota DPR disamakan dengan pekerja yang berpenghasilan UMR. Hal itu, saudara, dianggap Deddy sebagai sesat berpikir. Ribut-ribut kenaikan tunjangan DPR dinilai analis ekonom dari Celios sebagai kebijakan yang bisa mencederai perasaan publik. Karena adanya ketimpangan pendapat terlebih di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini. Pengamat mendorong pemerintah bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan agar tak menambah penderitaan rakyat. Saya dengan kondisi ekonomi kita hari ini, kita harus arif begitu ya. Nggak ada ASN yang dapat, mungkin nggak banyak ASN yang dapat tunjangan beras ya. Tunjangan bensin. Apalagi beras sekarang harganya mahal gila-gilaan. Beras harganya mahal, ini sangat melukai publik begitu. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara, saudara, soal kritikan masyarakat terkait tunjangan rumah anggota DPR RI yang dianggap terlalu tinggi. Puan menyebut penentuan nominal tunjangan rumah anggota dewan sudah dikaji terlebih dahulu untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Namun ia bilang aspirasi masyarakat juga akan menjadi perhatian pimpinan DPR. Puan juga meminta masyarakat agar tetap mengawasi kinerja anggota DPR RI apabila ada hal yang belum sempurna atau terlalu berlebihan. Kenaikan hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Saudara, di tengah situasi ekonomi yang sulit, anggota dewan yang adalah wakil rakyat jangan malah memunggungi rakyat. Empati kepada rakyat akan menuntun dewan yang terhormat menerapkan kebijakan yang selalu pro kepada rakyat. Jangan sampai rakyat merasa tak lagi bisa berharap pada wakilnya.